senang banget dipuji. Sama Pak Martin dipuji kan? Tambahin banyak. Ditambahin dong. Tapi ini maksiat, Wah iya. bukan maksiat dulu, maksiat. Maksiat banget. Gue nggak pernah ngeliat keindahan Monas dari deket, selalu dari jauh gitu. Baru bagus gitu. Ini nggak pernah masuk. Kayak ngeliat gunung gitu. Dia pas udah ditabrak pertama kalinya kena kereta, das, hilang. Bilang langsung. Maksi dulu. Dah, maksi dul. Makan siang sambil ngobrol. Ngalor ngidul. Oh iya. Juga kita lagi ngalor ngidul nih. Ngalor ngidul kemana nih kita Pak? Nah, kemana? Ke Jayakarta sekarang ya posisi kita. Nyau. Jauh-jauh amat mau kemana sih nih? Kemana sih? Apa nih obrolan kali ini? Makan apa nih Pak Ahmad? Lagi, iya, karena kita lagi perjalanan akhirnya kita nggak bawa bekal. Oh, Kita beli gado-gado ini. ini beli gado ya. Gado-gado. Tadi beli di depan warung-warungnya Menara Emporium. Wah, Kuningan. iya, tadi kan kita ke Kuningan, ke Menara Imperium tuh. Di depannya ada KM kuliner, gado-gado, macam-macam ada lah, kita pilihnya gado-gado. Dan ternyata kita pikir ya di daerah-daerah Kuningan, apalagi depan Menara Imperium tuh, harga pasti mahal kita pikir. Jadi ternyata wajar kok. Berapa tadi Pak? Gado-gado yang komplit itu aja 16.000. Kalau lontong doang 10.000 ya? Nah ini Pak Martin gado-gadonya lontong sama bumbu kacang aja 10.000. Luar biasa. Luar biasa. Isinya juga mewah lagi, ada ya macamnya gado-gado lah, cuman komplit nih, ada salad ya, selada ya, Ada. ada pare, komplit loh bener, dikasih tahu. Komplit kan. Rasanya juga mantap. Mantap. Bahan kita apa nih pembicaraan Pak? Bahan apa ya? Sama abang gado-gadonya tadi. Kenapa? Senang banget dipuji. Sama Pak Martin dipuji kan? Tambahin banyak. Ditambahin langsung. Jod. Bumbu kacangnya jadi medok banget itu. Nah, ada orang yang suka dipuji tuh begitu Pak. Kayak gitu kurang lebih. Tapi ada yang nggak suka. Ya. Kalau dia tipikal yang suka berarti ya. Pak. Enak tuh ketemu yang begitu tuh Pak. Puji-puji aja udah terus ya kan. Jadi kayak dikadalin nggak sih begitu? Dipuji-puji, gampang keangkat. Iya. Akhirnya juga dia loyal. Akhirnya loyal. Kalau ini kita sambil makan ya pemirsa, kayak biasa. Biasa, harus ada makannya. Kita kan judulnya maksi tuh, makan siang. Iya. Dimanapun kayak gini posisinya lagi jalan. Tapi ini maksiat, Wah iya. bukan maksiat dulu, maksiat. Maksiat banget. Makan siang telat. Udah jam berapa nih Pak? Jam 3 lewat. Udah mau ke sore. Makan siang telat. Maksiat. Maksiat kita. Terus Terus ya. kita lagi ngelewatin Monas ini. Monas kita Apa kabar Monas Pak? Oh terakhir ke Monas kapan ya saya? Udah lama banget. Udah lama. Sebelah kiri nih Monas. Monas yang bulan ini nggak kelihatan. Oh itu dia. Apa kabar Monas Pak? Bebe aja sih. Hah? Nggak ada yang berubah Pak tuh. Ada yang berubah ya? Nggak Itu bisa rame lihat tuh, ya. rame.
Air mancur ya teh. Sekarang Air mancur bukannya di Taman Mini? situ juga ada. Oh ada. Katanya bagus juga kemarin. Cuman gue nggak pernah ngeliat keindahan Monas dari deket, selalu dari jauh gitu. Baru bagus gitu. Makanya nggak pernah masuk. Kayak gitu, ngeliat gunung gitu. Pak. Bapak nggak pernah masuk. Masuk pernah. Masuk pernah. Tapi Iya. giliran masuk tuh nggak dapet indahnya gitu. Iya, Di biar dalam. aja gitu. Biar aja ya. Kayaknya iya, gue ngerasain juga begitu. Kayak ngeliat gunung dari jauh baru. Kalau gue foto gitu cakep baru. Nanti tuh ya, giliran kita ke dalam gunungnya, wah capek. Iya. Kalau jauh kan bagus tuh. Tapi pernah sampai puncak Monas ya Pak? Nah, Sampai ke menara itu yang tinggi tuh. pernah? Katanya bagus ya. Pemandangannya juga. Emang lu belum? Belum Pak. Masa? Belum. Waktu itu pernah sempat mau dimasukin, nggak taunya ada apa gitu, nggak bisa dulu hari ini. Bawa anak-anak lah. Lagi ada renovasi atau gimana, perbaikan gitu. Lumayan juga sih Pak. Kalau di dalam bawa anak-anak, pengetahuan lihat-lihat. Ini apa namanya? Sejarah-sejarah. Terus kayak apa sih namanya? Mainan-mainan di dalam tuh. Ada mainan. Mainan-mainan perang pahlawan dulu yang lagi pada perang tuh. Miniatur. Miniatur kayak Miniatur. diorama gitu. Diorama. Ada tuh pas zaman perang. Anak-anak kan jadi bisa lihat mungkin. Waktu itu ada diorama di dalamnya ya. Lagi ini perang kemerdekaan gitu. Iya. Bagus juga tuh Pak ya. Kita ngajak anak-anak jalan-jalan tuh jangan yang cuman buat refreshing atau gimana ya. Mungkin untuk nambah ilmu atau gimana pengetahuan dan semua kiri. Iya. Iya kayak ke monumen, kayak ke museum. Cakep juga sih. Ya kayak museum apa lagi ya? Museum gajah tuh kan. Atau yang ini bisa dibilang modern sih, planetarium tuh. Planetarium. Cakep juga tuh. Iya, jadi ada edukasinya juga. Edukasi anak-anak tuh ya nggak cuman refreshingnya tuh ada masuknya edukasinya. Kelas berapa anak lu, Pak? Yang kakaknya kelas 5, yang adiknya TK. Udah bisa lah bawa ke Mm-mm. edukasi yang kayak Iya. hewan langka, binatang langka gitu, Jurassic Park gitu-gitu kan sekarang ada tuh di Di mana? daerah. Ada ya? Baru tau gue. Paling dari dulu kita ngajaknya ke Ancol, SeaWorld. Buat Itu terus. Belum pernah gue juga ke museum. kebun binatang. Nah, binatang, taman safari, Ragunan, seru ya. Cuman kalau kebun binatang capek Pak, Jalan-jalan mulu ya. jalan semuanya. Ya nggak tahu ya, harusnya ada kali ya. Cuman gue nggak kepikiran. Ada sih mobil-mobil yang apa bawa-bawa itu penumpang itu kan. Waktu itu gua nggak nyari tahu naiknya dari mana, turunnya di mana gitu, nggak nyari tahu, cuma lihat aja. Oh, kebun binatang ya, ada berita kemarin tuh di Taman Safari. Waktu di daerah yang nggak boleh keluar dari mobil, itu satu keluarga keluar dari mobil Pak. Terus? Ya untung aja nggak ada binatang buas di situ. Cuman akhirnya kena hukuman di blacklist Pak dia. Itu bisa? Ya nggak tahu dia nggak baca peringatan atau emang dia ngeyel ya. Keluar
keluar gitu, bener-bener keluar dari mobil mereka, berhenti mobil di pinggir, terus mereka sekeluarga keluar. Akhirnya dari Tegur dong? Enggak. iya dari kebun binatang Taman Safari itu keluarga itu di blacklist. Blacklist. Selamanya nggak boleh ke situ. Ya, Iya, baru-baru ini udah lama. baru Pak. Baru-baru ini. Lucu ya. Maksudnya apa gitu keluar dari mobil kayak gitu? Berarti udah nggak boleh tuh ini ke Ragunan. Bukan Ragunan dia. Ke Taman Ragunan, Safari. kebun binatang. Taman Safari. Taman Safari. Iya, mungkin dia pengobat rindunya ya paling ke Taman Ragunan gitu ya. Atau ke zoo lain ya kan? Gimana Zulai? Kebun binatang lain yang di luar daerah, gitu di Malang, Oh iya. di Bali. Terus Taman Safari dia blacklist. Dilanjut maksi dulu. Maksi dulu. Nah, kan Apa itu kannya? sampai kita pada Hujung menuju apa? acara. Enggak ya, masih lama. Masih lama. Tadi banyak diemnya. Bingung tadi lagi nyari jalan. Antara bener apa enggak, antara nyasar atau enggak. Agak ruwet tadi tuh di Gajah Mada arah Pangeran Jakarta. Harusnya kita bisa lurus tembus ke stasiun kota, malah suruh diputerin ke arah ASMK, tapi Pak Martin nekat. Nekat. Bablas aja lurus dah. Gila kali mau Diputer Puter-puter. ASMK lumayan, udah muter jauh, padat di situ orang pada jualan, sempit jalannya. Dan akhirnya kita bisa Tembus. Ini udah dapat video yang itu Pak, tragedi orang bunuh diri. Aduh, serem amat. Di mana? Serem ya. Lupa gue di mana. Jadi dia bener-bener masang badan sama motornya. Dia duduk di motor tengah-tengah rel kereta. Ah, Dan semua yang ada di situ kan itu perlintasan kereta ya. ah. Dia di tengah situ dan kita cuman, bukan kita ya, masih yang videoin dan semua penduduk situ yang ada cuman bisa ngeliat gitu. Ada satu pengen nolongin cuman nggak sempat karena emang Dia diem aja gitu di rel. bener diem aja udah di atas motornya. Aduh, ngeri banget sih Pak ya. Ngeri Pak. Itu mungkin buat dianya mungkin ya udah selesai ya. Tapi kan yang ngeliat itu ya, Oh, orang-orang sekitar yang lihat di situ kan mungkin ada shock di situ. oh. Ini serem juga ya. Pasti masuk ke memori dia tuh yang wah, gua habis ngeliat orang lihat bunuh diri. Ah. Iya, pasti shock lah. Siapa Pak? Nggak ngerti itu kenapa itu jalan pikirannya. Gila dia nggak ini ya. Rasa sakitnya wah gila gitu ya. Nahan rasa sakitnya itu loh Pak. Gak juga Pak, gue dulu pernah ya Hmm. kecelakaan yang pas kena kepala. Ah. Itu gue nggak ngerasain sakit Pak. Dah, pas banget di perlintasan nih. Waktu pas gimana? Iya, gue kan ditabrak. Gue lagi naik motor dibonceng gitu kan, ditabrak dari belakang yang lumayan kenceng mobil tuh. Ah. Dan gue nggak ngerasain rasa sakit jatuh gimana, terguling-guling habis ditabrak. Gue nggak ngerasain itu Pak, karena di situ udah lost gitu, Terus sekian hilang. detik gitu ya. Sampai sekarang pun gue nggak tahu kejadian itu bener-bener awalnya ditabrak gimana, gue jatuhnya gimana, sampai ke rumah sakit dijahit. Aduh. Lukanya itu gue nggak tahu sampai sekarang. Sadar ya jahitan udah ada. Gila.
itu memori sampai sekarang itu nggak pernah ada di otak gua. Mungkin yang tabrakan itu dia pas udah ditabrak pertama kalinya kena kereta, das, udah hilang. langsung ya. Nggak ngerasain rasa yang blablabla sakit gitu, enggak. Itu udah berat banget kali itu dia, Pak ya. Iya ya, mungkin ya masalah hidupnya yang kayak gimana ya, gua nggak ngerti Di mana sih itu, Pak? Gua nggak. Jakarta, bukan? Bukan Pak, kayaknya sih di daerah Jawa kemana, di luar Jakarta, bagaimana ya, nggak berarti. Kalau gue sampai pelan-pelan Pak, gue videonya gue pelan, gue post, ngeliat raut muka yang benar-benar kayak ada amarah di situ, ada marahnya, ada kayak putus asanya. Emang dia nggak pakai helm? Enggak Pak, enggak pakai helm. Wah. Sempet ada orang mau nolongin gitu kan, tapi dia nggak jadi karena emang kereta udah bener-bener deket ya. Dia balik lagi mundur. Ay, gila ya. Bersekian detik tuh, Pak ya. Iya. Cuman yang nunggu keretanya itu, waktu dia nunggu kereta diem itu ada lama Pak. Lama itu. Video itu cukup lama itu. Dia nungguin kereta itu datang. Itu kalau di love language-nya kan mungkin nggak dia dapetin itu semua kali ya, mungkin. Iya nggak sih? Kalau di love Bahasa cinta, love language. language sih. Mungkin itu nggak semua yang didapetin ke diri dia. Iya. 5 poinnya itu nggak, Mungkin ya itu akhirnya kali ya. atau terbelit Betul, judul gitu bisa gitu. kan banyak yang kayak gitu sekarang. Iya sih. Banyak ya. Berita-berita bunuh diri ditelusurin, nggak taunya terlibat judi online, pinjam online, yang kayak gitu-gitu ya. Ngeri. Kira-kira dia punya keluarga nggak ya? Masih muda apa udah? Kira-kira di 30-an lah umurnya, mau ke 40-an gitu, atau emang udah di 40 ya, gua nggak tahu. Kalau dari muka-mukanya gitu, soalnya dari yang gue dapat video cuman begitu, nggak apa sih, identitasnya gue belum ketemu. Yang dari video itu identitasnya, ini orangnya ini siapa, dari keluarga mana, ada masalah apa, nggak tahu, belum dapat gue. Kalau gue sih ya Pak, langsung gue next tuh berita gitu. Iya. Gue nggak terlalu apa sih ya Pak ya, nggak layak dipublikasikan aja sih menurut gue. Harusnya iya, betul Pak. Kayak gitu kan kita nontonnya nggak nyaman sebenarnya. Iya. Mau jadi apa? Mau jadi inspirasi ya enggak? Masa iya jadi inspirasi orang bunuh diri? Malah kita nontonnya kayak, aduh kok jadi bikin bad mood hari ini gara-gara ada video itu. Tapi kacau juga, ada orang yang benar-benar koleksi Pak, kayak teman gua. Gila, videonya begituan semua Pak. Buat apaan? Gak ngerti, dia seru katanya ngeliat orang-orang kayak gini. Hah? Gila, gue bilang. Gue aja skip loh, kayak itu mungkin yang bundir kereta kan bas hilang, nggak ada apa yang cerai-berai gitu ya. Mungkin masih ya nggak skip juga kalau gitu. Cuman bener-bener cerai-berai, yang gimana gitu, isi dalam tubuhnya keluar gitu kan. Gila, langsung hari-harinya langsung males. Tapi ada aja orang yang koleksi kayak gitu. Gak usah itu deh, gua aja kalau naik motor gitu, naik mobil ya,
Jadi gue udah gak berani kencang sekarang pak. Pelan aja gitu, hati-hati. Gue kalau mau belok tuh kudu lihat dulu kanan, pastiin. Kayak gitu aja gue masih kadang suka ada yang nabrak aja gitu. Lu ditabrak gitu. Iya. Apalagi gue ngebut-ngebut kali ya. Ah, gila. Apa yang kebut-kebut serem juga. Oh, sekarang udah gitu ya, Pak? Apa itu? Udah hati-hati. Iya gue gak berani pak. Kalau dulu waktu muda Masih ada ngebutnya. Masih ada ngebut-ngebutnya. Kan berapa kali juga jatuh gue. iya. Trotoar gini kan ada yang keluar kayak gini nih, ada yang keluar satu. Iya. Gue lawan arah. Jadi gue Aduh. ngebut Oh, lagi. batu trotoarnya tuh ada yang keluar ada yang satu. keluar satu gitu kan. Lawan arah tuh. Heeh. Jas. Habis lah. Berapa meter loncat? Hah? Loncat berapa meter? Itu ya lumayan ya. 3 meteran kali ya. Lumayan itu lah. Hancur motornya. Hah? Hancur. Hancur pak. Motor stang patah gitu-gitu pada. Iya. Velg depan bengkok. Dan nggak lagi kayaknya. Terus udah gitu di bypass tuh pak. Ya, kenapa? Di jalannya kan dulu ada perbaikan jalan. Bypass ya. Heeh. Itu ada perbaikan jalan. Jadi jalannya tuh tinggi rendah tuh antara kanan sama kiri gitu. Iya. Nah gue mau ngambil kiri gitu. Pas kena tingginya ban gitu ngerosot. Tadi. Kirinya yang tinggi gitu. Heeh. Kirinya tinggi, nggak taunya di belakang gua ada bis Mayasari. Aduh. Itu gimana itu? Udah depan mata itu Mayasari. Sejak itu udahlah. Stop lah. Tunggu. Tapi udah kayak gini ya, udah berkeluarga, udah ada Iya. yang normal-normal aja udah. Jangan ya dek ya. Jangan deh Jangan tiru. ditiru. Kita yang baik-baik aja lah dek. Tapi bahasa kayak gini tiap orang tua pasti dong ada. Jangan ya nak, Nah, jangan ditiru ya. oh. Tapi kejadian itu Pak tetap ada, gimana itu Pak? Kembali ke kita ya, nggak hati-hati kan gitu. Kitanya tidak hati-hati. Hati-hati. Atau emang juga nggak dengar Buat brother and sister di rumah, dimanapun yang lagi dimanapun yang nonton. lagi nonton. Kalau emang dibilang sama orang tua di rumah tuh hati-hati, wah kata hati-hati tuh pak. Maknanya pak luas banget pak. Hati-hati ya. Itu gimana maksudnya? Hah? Makna luas tuh gimana? Ya hati-hati kita dalam bersikap. Padahal dia ngomongnya satu kata aja tuh hati-hati ya. Tapi kita hati-hati dalam bersikap, hati-hati dalam berbicara, hati-hati dalam berkendara, apapun. Apapun gitu. Kata Ada. hati-hatinya orang tua tuh emang Dahsyat benar ya. Iya dahsyat. Kita cuma bilang hati-hati ya. Tapi di balik kata hati-hati juga dia itu ada doa juga sih di situ. Ada doa. Iya. Kalau mau ngomong apalagi sama brother and sister yang suka ngelawan ya. Dia nggak mungkin ada dikasih waktu orang tua tuh buat ngoceh nyeramahin gitu ya. Paling tinggal yang ada sama anaknya kalau ngoceh, orang tuanya ngoceh. Iya, jangan dong, jangan yang kayak gitu. Akhirnya dia orang tua cuma nyiapin kata sedikit aja gitu tapi bermakna tuh. Hati-hati ya gitu. Iya, gitu.
Cuman kan kita nggak paham, nggak paham. iya kan? Hati-hati apaan ya? Kalau kita nggak memahami gitu. Nah, Hati-hati, iya hati-hati. Maksudnya hati-hati. Kita nangkepnya mungkin cuma di jalan aja kali ya, hati-hati pas di Iya. jalan. Padahal kan dalam bersikap, iya, dalam berbicara tuh hati-hati juga. iya. Dalam berteman, Teman. General ya. Hati-hatinya orang tua Iya. tuh general. dalam bekerja, dalam belajar, dalam Segala hal. segala hal. Nah, juga hati-hati nih buat kalian yang tadi orang tua lagi nasihatin terus kalian tinggalin gitu aja. Tuh hati-hati kalau udah orang tua udah didiemin lo sama orang tua, wah Wah, lu bingung lo mau ngapain juga bingung deh lo pasti. Orang tua kalau diem aja Nah. lebih bahaya itu daripada Bahaya. orang tua yang apa bentak-bentak nasihatin yang masih ada ucapannya gitu. mending Kalau diocehin orang- ya. Iya mending diocehin. Kalau orang tua udah diem sama lo, waduh, bingung lo mau ngapain. Jangan harap. Katanya udah nggak ada di kakak nama lo. Iya. Iya, ngeri tuh dia. Dari Pasti ngeri deh kalau orang tua udah diem, sikapnya diem, yang tadinya tuh nasihatnya banyak, ngobrolnya banyak sama kita, nggak taunya dia diem. Udah introspeksi diri aja bingung kita mau ngapain. Oke, berarti kita kasih tips saya nih. Tips apalagi tuh? Tips buat brother and sister dimanapun berada. Yang seperti apa? Kira-kira dalam menjalani hari-hari gitu Pak, dari kita bangun tidur sampai kita tidur pulang ke rumah, runtutannya apa itu yang harus kita Ya kita saling belajar aja ya mungkin di sini ya. Belajar. Apa ya? Mungkin gue juga enggak yang terlalu yang orang yang banyak Bener teratur. juga. Bener juga enggak juga sih. Ya kalau dari gue sih ya bangun tidur ya kita berdoa juga. doa? Pasti ya kita berdoa untuk hari ini sampai kita balik lagi ke tempat tidur. Kita Oke. minta dijaga gitu. Serius lu Pak ngelakuin itu Pak? Gue lebih di sholatnya pak. Sholat. Iya bangun tidur nggak langsung berdoa sih. Iya, iya, iya. Hmm. Terus Ya Habis habis itu? dari situ apa rutinitas gua dong berarti ini. cerita. Rutinitas gua dong. Ya itulah udah paling penting, udah cukup kali ya. Doa lah ya. Doa sih cukup sih gua bilang mah. Iya kayak Pak Martin juga waktu kemarin cerita bangun tidur gua otomatis berdoa ya bapak. Doa gua. Oh, iya. Asal badan gua udah bangun nih Pak, set gitu diri gitu di tempat tidur set gitu gua udah begini nih berdoa nih, posisi doa gua udah. Iya. Posisi doa. Hmm. Karena kelebihannya buat gua banyak sih dengan kondisi gua yang udah sekarang ya, gua rasain. Kalau dulu mungkin enggak. Gua dengan gua duduk diem berdoa, dengan kediaman gua itu berdoa itu, gua ngerasa badan gua dinetralin dulu. Oh gitu. Jadi kadang kan ada orang, ada tuh yang nggak boleh, kalau darah rendah dia nggak boleh langsung tiba-tiba berdiri. Iya, Nah, ada juga gua yang gitu. salah satunya kayak gitu. Jadi kalau gua mau netral, gua harus netralin dulu semua badan gua dengan duduk dengan tenang. sikap doa gua itu. Sikap doa. Jadinya gitu Pak. Cuman kalau setelah itu gua minum air putih itu. Habis doa gua minum air putih segelas, Ya, udah ya. nyari kopi dulu sebelumnya. Sekarang udah nggak begitu lagi. Belum-belumnya tuh langsung ngopi tuh. Nyari kopi deh tuh buat ngerokok dulu sebentar. Pets bahaya itu ngerokok. Ya buat mengembalikan apa namanya,
mengembalikan mood mood, baru gue apa mandi, beraktivitas. Segala macem, nah balik balik rumah, sikat lagi gue air putih, set bergelas, mandi, tempat tidur, gitu lagi, apa tuh sikap doa lagi, doa. posisi doa baru tidur lagi, gitu aja gue. Berarti doa itu hal utama ya, penting ya. Penting, walaupun gue di luarannya ya nggak ada yang ini juga sih ya, Ada lossnya. maksudnya ada aja godaan kerja namanya di luar ya. Iya. Tapi dengan kita memulai hari setiap hari kayak gitu, setidaknya kita nggak los banget pak gitu. Betul. Iya, nggak sampai yang aduh sampai parah lah gitu. Kadang bisa buat ngerem nggak sih pak? Bisa jadi buat rem ya. Iya kan, kalau di tengah hari nggak taunya ada yang godaan gitu kan. Tadi pagi kan gue udah berdoa untuk menjauhin ini. Bisa jadi rem tuh ya. Bisa jadi. Nah kalau kayak anjuran dokter kan berapa menit gitu Dari kita tidur misalnya, terus posisi duduk dulu, Ha-ha. itu dokter nganjurin kira-kira lu harus 5 menit atau 10 menit gitu Duduk tenang. Nah gue ambil itu, gue hitung nggak ada sih memang gue, tapi 5 menit sih paling ada lah, karena menyelesaikan doa di gue gitu, doa Bapak kami itu lumayan panjang kan kalimatnya, jadi ya 5 menit adalah cukup gitu. Gue menyesuaikan antara kesehatan dan kerohanian. Cocok berarti itu pas. Anjuran dokter bangun tidur jangan langsung bangun berdiri, hati-hati gelap. Ya kan gelap ya biasanya. Gelap. Iya. Duduk betul. Kenapa duduk kalau diam doang, kan ada kita doa. Ya udah duduk sama doa. Sekalian itu. Bener. Dengan usia segini pak ya, mungkin usia gua 35 tuh gua nggak ngaruh tuh, bangun aja. Iya. Itu kali ya salah satunya kenapa orang di akhir-akhir di usia 40-an tuh udah mulai kembali kepadanya gitu. Banyak yang milih itu karena resiko kesehatan juga kali ya. Iya. Banyak di umur-umur 40 ke atas, 50 itu mereka udah yang lebih berpikiran ke rohani nggak sih pak? Iya nggak sih? Mungkin udah mulai ngarah. Mikir ke gue lebih baik ke capek gue ngejar dunia mulu, bisa begitu juga ya. Udah cukup deh, kita lebih mendekatkan diri deh gitu ya. Dan juga biasa di umur segitu ya, 40-50 obrolannya udah beda pak. Udah beda tuh. Obrolannya kolesterol, semurat, obat herbal, iya. obat-obat dokter. Udah mulai agak gitu ya. Iya. Edukasinya lebih ke situ. Iya. Paham apotik ini, nama-nama obat di apotik ya kayak gitu. Itu dia tuh. Jadi buat brother and sister yang belum merasakan asam urat atau kolesterol, nah, dijaga baik-baik lah kesehatannya. Cia ngomong aja lu, kenapa lu nggak ngelakuin juga? Nggak ngejaga dulu ya? Ngejaga. Iya juga ya. Iya. Kena kan lu. Nah, tapi paling nggak gue udah ada apa namanya kalau muslim bilang kalau niat itu udah Niat ada, mungkin. nah Ya niat mungkin. bahasa lainnya udah ada kan niat, bahasa lainnya Untuk apa contohnya? niat, bahasa Arabnya apa ya? Nazar. Nazar apa itu? Udah ada niatan lah pokoknya untuk sehat gitu. Di umur sekarang apa di
kapan? di sekarang gitu, kayak gue coba untuk minum air putih gitu kan. Gue jarang lihat lu Pak minum air putih Pak. Hah? Jarang lu kalau di tempat kerja ngeliat lu minum apa air putih, minum beda ya, minum sama minum beda Pak. Beda tuh. Beda ya. Heeh. Di rumah pak, Di rumah. di rumah maksudnya gue udah mulai awal mengawalinya itu dengan air putih. Iya, awal pagi. Jadi kalau di luaran kan tadinya gue berubah tuh, udah dari kopi mulai bawa teh gitu kan. Oh, Dari teh gue mulai nggak bawa, iya. minum di kantor. Sebenarnya bukan minum kantor sih, tumblernya hilang. Gue nggak minum lagi, tumbler gue hilang anjing. Gue kira emang niat mau berhenti. Tumbler hilang. Akhirnya minum air putih tuh di kantor kan, sekarang segelas. Dan airnya juga dulu gue suka yang dingin tuh pak. Dulu. Sekarang Kira-kira tahun lalu lah masih suka yang dingin tuh gua. Kadang suka bilang bini gua, titip air putih lah, taruh di kulkas lah gitu. biar pulang enak. Sekarang tuh enggak tuh, gua nyari air hangat. Tapi nggak apa-apa sebetulnya Pak. Apa itu? Air dingin tuh sebetulnya nggak apa-apa kan? Apa ada resiko juga? Bukan terlalu tiap hari kita minum dingin. Kayaknya sih Minum ngaruh es. juga ke ini. Apa namanya? Gimana ke tubuh? Ngaruh? Badan iya. Badan. Jadi melar gitu, Pak. Oh gitu ya. Dan apa namanya? Ngerasa lebih enak aja sekarang gua kalau minum air hangat gitu. Udah kali ya. Iya. Lu gitu juga nggak sih? Gua emang dari dulu nggak terlalu suka sama dingin. Gua kalau ada di mana di toko misalnya beli air kemasan, gua pilih yang biasa dari dulu juga, nggak mau yang dingin. Kalau gua kudu tuh Pak, tahun 2024 lah ke belakang tuh harus air dingin tuh gua. Sampai kadang agak marah kalau sampai Nggak ada tuh. nggak ada di kulkas gitu. Harus kena air dingin tuh. Kalau nggak habis main ini aja futsal gitu atau basket, air dingin tuh langsung. Wah tapi itu emang enak Pak, Iya. langsung ya seger langsung kan. Istri gua ini Pak sampai sekarang Apa itu? nggak mau lepas dari dingin Mbak, Oh ya? semuanya harus dingin. Sampai sekarang? Sampai sekarang belum lepas dia. Air putih gitu. Air putih pun dingin, harus ada es batunya. Kalau nggak ditaruh kayak bapak gitu, ada tuh di kulkas tuh air dingin. Nggak bagus juga sih. Iya. Tapi gue juga nggak tahu nggak bagusnya di mana ya. Di suhu tubuh kali ya. Oh, mungkin. Gue sering juga nasihatin itu, suka banget dingin sih gitu. Tapi kita mau kasih penjelasan apa? Nggak ngerti gue juga. Apa resikonya? Tapi ada Pak beneran. Coba lu browsing deh. Kayaknya memang nggak terlalu disarankan untuk air yang terlalu dingin, air dingin. Itu ya ada ya. Ada coba di artikel-artikel Google sih ada. Dan air yang hangat juga sebenarnya nggak terlalu disarankan juga kalau sering. Kenapa? Jadi yang pas tuh emang yang Hangat-hangat suhunya kuku. pas Pak. Makanya kalau lu minum larutan penyegar cap kaki 3, Hah? Kenapa dia? kan dia ada nggak yang disajiin dingin? Nggak ada. Ya kan? Nggak ada. Kan dia minumnya natural tuh suhunya. Padahal minum kita berasa kayak air putih kan itu. Iya. Ya kan? Terus di mana obatnya ada apa nih sih padahal air putih gitu. Iya. Gue rasa itu mengembalikan suhu kita tuh yang ada di dalam nih yang nggak normal nih. Larutannya itu ya. Larutan penyegar cap kaki 3 itu kan kita minum kayak air putih biasa itu. Iya. Tapi lumayan berpengaruh di gua kalau gua pas lagi minum itu ya. Siah kita iklan banget. Iya.
enak dong. Yang tadi tuh mbak-mbak yang tadi masih nggak ya?